Nasib Bribka Agus otak pembunuhan adik ipar, bakal dipecat dari Polri. Nasib Bribka Agus setelah terbongkar menjadi otak pembunuhan adik iparnya bernama Faradila Amalia Najwa, 21. Kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, ini terungkap setelah ditemukannya jasad korban. Terduga pelaku, Bribka Agus membuang jenazah adik iparnya itu ke sungai sedalam sekitar 5 meter di kawasan Jalan Raya Purwosari, Kauman, Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Kasus pembunuhan yang melibatkan anggota polisi ini mendapat perhatian dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto. Bahkan Irjen Nanang geram dengan ulah Bribka Agus yang terlibat sebagai otak pembunuhan adik iparnya sendiri. Ia tak segan bakal memberikan sanksi tegas dengan memecat Bribka Agus dari keanggotaan Polri, Polsek Krucil Polres Probolinggo. Pemecatan itu sedang dalam proses sidang etik Polri yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Menurutnya, perbuatan Bribka Agus pantas dikenakan sanksi maksimal yakni pemecatan atau pemutusan tidak dengan hormat, PTDH, pada sidang etik yang akan dilaksanakan Bidang Propam Polda Jatim. Oleh karena itu, manakala berkas perkara etik terhadap Bribka Agus sudah rampung dan telah tiba di meja kerjanya, Nanang menegaskan, dirinya tak segan bakal menandatanganinya secara langsung. Ini sekarang sudah proses untuk periksa kode etiknya yang termasuk dalam pelanggaran berat dan ancamannya PTDH, ujarnya di Mapolda Jatim, pada Selasa, 30 Desember 2025, dikutip dari Surya.co.id. Publikasikan hasil penyelidikan. Bahkan, Nana menginstruksikan kepada jajarannya untuk mempublikasikan hasil penyelidikan internal Polri terhadap Bribka Agus ke hadapan masyarakat, agar menunjukkan bahwa Polda Jatim tetap profesional dan transparan menindak tegas para anggotanya yang terbukti melanggar. Saya tidak ingin ini terjadi lagi di antara anggota-anggota. Tapi bagaimanapun juga apa yang kami lakukan kami bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, katanya. Bukan cuma disangsi pemecatan dari institusi Polri, Bribka Agus juga bakal menjalani sanksi pidana yang sedang diselidiki oleh anggota Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. Nanang berharap, Bribka Agus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum. Sudah saya perintahkan pada saat yang bersangkutan tertangkap penjuru pidana di Treskrimum dan penjuru kode etik langsung Bid Propam, pungkasnya. Motif ingin kuasai harta korban. Sementara itu, Direktur di Treskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko mengatakan, motif pembunuhan yang dilakukan Bribka Agus dan Suitno ditengarai karena ingin menguasai harta benda korban. Motifnya berdasarkan pemeriksaan, motifnya sudah kami dapatkan yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta milik orang, ujar Widi Atmoko. Ternyata, perbuatan yang dilakukan kedua pelaku telah direncanakan sejak lama. Bahkan, mereka juga telah merencanakan menghabisi nyawa korban di rumah Bribka Agus di kawasan Tiris, Probolinggo. Pembunuhannya di daerah Probolinggo, jelasnya. Oleh karena itu, Widi Atmoko mengungkapkan, pihaknya mengenakan persangkaan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan pidana maksimal hukuman mati, terhadap Bribka Agus dan Suitno. Ya, kami kenakan perencanaan. Tadi Pak Kapolda menyampaikan akan tindak tegas, tindak pidana sendiri, pungkasnya. Proses penangkapan kedua pelaku. Sebelumnya, Bribka Agus anggota Polres Probolinggo dan Suitno pelaku pembunuhan Fen, 21, sang adik berstatus mahasiswi di Pasuruan yang berhasil ditangkap tim Jatanras Polda Jatim, sempat digelandang ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim, pada Senin, 22 Desember 2025, sore. Anggota unit Polsek Krucil Polres Probolinggo itu, digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jatim menuju ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim, sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Ia tampak memakai kaos tahanan oranye bertuliskan di Tahti Polda Jatim, bercelana pendek, dan bersendal jepit, selama digelandang menyusuri jalanan depan gedung tersebut. Saat dicecar mengenai motif atau alasannya menghabisi nyawa korban, Bribka Agus tampak memilih diam 1000 bahasa seraya menundukkan kepala. Lalu, setelah buron selama 3 hari, Suitno, 38, pelaku kedua dalam kasus tersebut berhasil ditangkap anggota tim Jatanras Polda Jatim di Kabupaten Probolinggo, pada Kamis, 18 Desember 2025. Suitno juga digelandang ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan. Jasad korban dibuang di Pasuruan. Gerak-gerik mencurigakan Bribka As terekam CCTV. Gerak-gerik mencurigakan Bribka As sempat rekam kamera pengawas alias CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Faradila Amalia Najwa alias Fen, 21. Faradila yang merupakan mahasiswi asal Probolinggo, Jawa Timur, ditemukan tewas mengenaskan di sungai pinggir Jalan Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa,
16 Desember 2025. Diduga, Faradila tewas dibunuh kakak iparnya yang merupakan seorang polisi yakni Bribka AS. Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan agraris dengan aktivitas utama pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta memiliki sejumlah desa yang menjadi pusat permukiman dan ekonomi masyarakat setempat. Dikutip Tribun Lampung.co.id dari tribunjatim.com, terungkap hubungan antara Faradila dengan Bribka AS, kakak ipar yang diduga membunuhnya. Ramlan, ayah Fen mengungkapkan, hubungan antara putrinya dan anggota polisi yang bertugas di Polsek Krucil itu memang sudah lama tidak harmonis. As dan anak saya ini memang bermusuhan sejak lama. Bukan hanya dengan Fen, tapi juga dengan kakak sulungnya. Fen sering melawan As, ujar Ramlan, yang berasal dari Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Rabu, 17 Desember 2025, melansir dari Kompas.com. Ramlan menyebut, terduga pelaku merupakan kakak ipar korban berinisial Bribka AS, seorang oknum anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Krucil, Unit Propam. Kasus dugaan pembunuhan tersebut kini ditangani langsung oleh Polda Jawa Timur. Menurut Ramlan, terdapat banyak kejanggalan dalam peristiwa kematian anaknya. Saat jasad Fen ditemukan dalam kondisi terlentang dengan mengenakan helm berwarna pink, seluruh barang bawaan korban tidak ada di lokasi kejadian. Helm itu bukan punya anak saya. Helm tersebut diduga dibelikan baru di lokasi kejadian, ungkapnya. Isi rekaman CCTV. Ia juga menjelaskan, berdasarkan rekaman CCTV di tempat kos korban, Fen dijemput oleh ojek online pada Selasa malam sekitar pukul 8.14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, dari CCTV di sekitar tempat kejadian perkara, terlihat sebuah mobil Strada Triton double cabin milik terduga pelaku mondar-mandir di lokasi. Bahkan mobil double cabin itu saya sendiri yang membelikannya, kata Ramlan. Ramlan mengaku mendapat informasi awal dari Kapolres Pasuruan terkait penemuan jasad putrinya. Ramlan dihubungi bahwa korban ditemukan di dalam got di wilayah Pasuruan, sebelum akhirnya dilakukan penyelidikan lanjutan. Korban berhasil diidentifikasi melalui sidik jari. Fen ini anak ketiga saya, saat ini masih semester 3 Prodi Hukum UMM. Dugaan kami, motifnya untuk menguasai harta. Di leher anak saya juga ada bekas cekikan, tegas Ramlan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengidentifikasi korban sekaligus mengamankan terduga pelaku. Kasus ini diambil oleh Polda Jawa Timur. Polda masih melakukan pendalaman guna mengungkap secara utuh motif dan kronologi dugaan pembunuhan yang melibatkan oknum anggota kepolisian tersebut.